Sekali lagi, materi ini benar-benar saya tujukan untuk anak remaja yang mendengarkan. Ya, kalau masih merasa remaja juga baik ya. Ya, oke. Bahannya itu diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7 sampai 13 dan Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Kita tidak akan baca karena nanti di dalam pemaparan materi ini nanti baru akan terlihat beberapa kutipan ini akan saya munculkan. Oke, saya akan mulai dengan slide berikutnya. Bentar ya. Kurang lebih pembahasan outline kita seperti ini. Pertama, apa itu insecure. Yang kedua, masa muda dan insecure atau masa remaja. Saya pakai masa muda, jadi mungkin remaja dan pemuda ya, pemuda awal, dewasa awal. Lalu mengatasi insecure. Lalu 4, penata layanan insecure. Apakah orang dewasa mengalami insecure juga? Nah, nanti dalam definisi, ibu bapak yang sudah tidak remaja lagi dan tidak dewasa awal mungkin akan melihat bahwa kadangkala kita juga bisa insecure ya. Jadi pertama saya dudukan dulu perkaranya ya. Ini karena bicara insecure ini kan banyak hal bersisian dengan psikologi ya. Bersisian dengan psikologi, maka kalau di psikologi itu banyak teori yang baku. Contoh teori tentang stres, atau teori tentang depresi, atau teori-teori yang lain seperti luka batin, atau gangguan panik, atau low confidence, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya sudah punya materi, sudah punya kajian yang cukup panjang. Nah, sedangkan insecure ini ketika saya mempersiapkan dan coba baca-baca beberapa literatur, tanya beberapa teman psikolog, memang dia tidak punya semacam studi sendiri tentang insecure ini. Kategori mana yang bisa dimasukkan dengan insecure? Tapi insecure ini bisa masuk ke segala hal. Orang bisa karena stres jadi insecure, atau orang bisa karena kekhawatiran, anxiety disorder, jadi insecure. Atau orang bisa karena low confidence, jadi insecure. Jadi dia bisa masuk kemana-mana. Ini secara terminologi, secara kaidah-kaidah dalam ilmu psikologi. Jadi insecure ini kalau di pengertian umum, ini saya ambil dari internet, katadata.co.id, adalah perasaan tidak percaya diri, malu, takut, gelisah, dan tidak aman. Mungkin kalau memudahkan untuk mengingat, mungkin insecure ya dari kata security. Jadi merasa tidak aman gitu ya, tidak aman, tapi di dalamnya ada malu, ada takut, gelisah, yang disebabkan oleh rendahnya penilaian terhadap diri sendiri. Jadi dia nilai dirinya itu sangat underestimate, sangat nilainya sangat buruk banget begitu ya. Nah, hampir setiap orang pernah mengalami insecure, khususnya ketika berhadapan dengan orang yang lebih dari diri mereka. Nah, ini problem di remaja sangat kompleks. Dulu saya ngajar di SMA, satu kelas umpamanya 25-35 anak, dan biasanya masing-masing kelas itu ya ada geng-gengnya begitu ya. Dan ada anak-anak tertentu yang merasa insecure karena hal ini dan karena hal itu. Nanti sebab-sebabnya saya akan jelaskan di depannya. Jadi ditangkap dulu bahwa insecure ini bisa masuk kemana-mana. Dia khawatir bisa insecure, dia stres bisa insecure, dan seterusnya, dan bisa bolak-balik. Ya. Jadi dia merasa tidak aman, dirinya terancam, dan seterusnya. Nah, kalau mau difokuskan menurut ini ya, Premuzik ini, si ahli ini, dia katakan begini, mau dibagi dua, bagi dua bisa. Pertama, self-focus. Self-focusnya terganggu. Dia khawatir tentang kepercayaan diri dia. Atau mungkin other focus, atau dia khawatir tentang kompetensi dan penilaian orang terhadap dia. Nah, itu bisa dua hal itu kalau mau disederhanakan. Atau kalau pakai kata ahli David Lawson ini, dia katakan begini, jadi realita, banyak insecurity itu sebenarnya datangnya dari dalam diri ya. Jadi teman-teman yang remaja ini, yang masih kelas 10, kelas 11, kelas 12, yang baru kuliah gitu ya. Jadi teman-teman itu kadang-kadang insecure itu justru dominan dari dalam diri kita. Jadi kita membangun semacam mekanisme insecurity itu ketika hal-hal negatif gitu ya, kita compare diri kita secara negatif dengan orang lain. Lalu kita menjudge diri kita dengan sangat kejam. Oh, saya ini memang tidak pintar. Saya ini memang dari keluarga yang sederhana. Saya ini dari dulunya memang begitu kurang begitu cakap di dalam permainan ini dan kurang begitu gaul dan lain sebagainya. Jadi dia lalu menjudge dirinya terlalu kejam gitu ya.
Jadi semacam ada critical voice di dalam diri dia. Jadi dalam diri dia itu terus ngomong sama diri dia bahwa diri dia itu memang rendah. Itu kayak kondisi insecure. Banyak insecurity, orang-orang yang mengalami insecurity dalam sebuah hubungan itu dasarnya itu pada pikiran-pikiran yang tidak rasional. Jadi tidak rasional atau mungkin overthinking, lalu dia mungkin ketakutan bahwa dia tidak cukup baik dan dia mungkin tidak mampu untuk bisa menjadi orang yang menyenangkan. Tapi katanya Lawson itu nggak benar gitu ya. Itu perasaan-perasaan yang nggak benar. Kadang-kala itu ya dirinya sendiri aja yang merasa-merasa. Nah, di sekolah teologi juga banyak ya. Ini banyak hamba-hamba calon-calon hamba Tuhan juga ini ya. Jadi kadang-kala dia merasa, aduh saya kalau khotbah kok tidak sebagus dia, gitu ya. Saya kalau nulis paper nggak sebagus dia, gitu ya. Atau mungkin kalau di dulu ya masih ada ya sistem ranking ya, ranking 1 sampai kesekian. Sekarang kan tidak ada lagi ya. Tetapi ya tetap aja banyak anak orang tua masih cari-cari kan, anak saya peringkat berapa begitu. Kalau sudah tanya peringkat berapa ya biasanya kadang-kala mulai membandingkan anak ya. Ini kalau orang tua biasa begitu. Dan itu tidak sadar melahirkan semacam mentalitas insecure dalam diri anak. Nah, kalau pakai pendekatan yang lebih holistik seperti perkembangan, ini Steffi Gerali mengatakan bahwa kalau mau dibagi ya, tubuh-tubuh kita itu mungkin dalam hal tubuh kita bisa insecure. Mungkin hidung saya kurang begitu mancung, atau mungkin rambut saya tidak begitu tebal, atau mungkin jalan saya tidak begitu baik, atau mungkin kalau orang-orang tertentu badan saya mungkin terlalu besar dan lain sebagainya. Itu mungkin dari sisi ketubuhan dia mengalami itu. Dari sisi seksualitas juga begitu, umpamanya dia pernah mengalami perasaan-perasaan yang pernah dilecehkan, lalu dia merasa insecure dalam bergaul begitu ya, lalu mungkin dia melakukan hal-hal yang juga sangat-sangat melanggar kaidah-kaidah seksualitas begitu ya, lalu orang tuanya mungkin juga tanam tanda petik mungkin ada yang bercerai begitu ya, lalu hubungan-hubungan ke arah sana itu bisa menjadi gunjingan dan juga bisa membuat dia insecure. Dalam hal emosi itu berkembang, tadi sudah dijelaskan sama Lawson. Dalam pikiran, pikiran ini juga begitu ya. Wah, saya tidak terlalu pintar nih dibandingkan orang lain. Dalam aspek keluarga juga begitu, dalam aspek spiritual bisa nggak? Bisa banget. Kalau di gereja itu, saya masih ingat ya dulu pelayanan di gereja, ada orang-orang tertentu yang kalau nyanyi, mimpin paduan suara atau apa ya, mimpin pujian tuh bagus banget gitu ya. Dan karena dia mimpin sangat bagus, bukan kita memuliakan Tuhan, kita merasa insecure. Aduh, suara saya kok napas saja udah fals gitu. Ini orang kok bagus banget ya, bisa nyanyi, juga penampilannya baik, dan seterusnya. Jadi ternyata karunia-karunia rohani itu bisa juga membuat kita sometimes, kadang-kala merasa insecure. Saya next ya, next slide. Nanti teman-teman kalau ada tanya jawab, di belakang bisa ditanyakan ya. Nah, saya melihat bahwa situasi ini makin parah dengan adanya media sosial. Media sosial itu seperti dikatakan polusi citra. Polusi citra itu artinya apa? Citranya banyak banget. Jadi orang yang cantik itu seperti apa, orang yang kaya seperti apa, orang kalau begini baru bisa bangga, prestisnya seperti apa. Dan kita tiap hari kan lihat itu. Tiap hari lihat itu, tiap hari scrolling Instagram, tiap hari lihat Facebook, scrolling apalagi TikTok, lihat semuanya, oh baju yang dia pakai apa dan seterusnya. Lalu kita jadi FOMO, ini istilah anak remaja ya, menjadi takut kalau tidak mengikuti tren, ya, status, gaya hidup dan seterusnya. Kalau orang lain pergi ke luar negeri, saya kok nggak pernah ke luar negeri. Kalau orang lain makan di kafe ini, saya kok nggak pernah makan di kafe itu. Lalu orang lain posting foto, saya nggak tahu fotonya dari mana. Tapi kita merasa seperti itu. Jadi di tengah-tengah implosi itu ledakan citra, ledakan iklan yang kita lihat tiap hari. Padahal sebenarnya sosial media itu kan isinya semacam orang itu contoh ya, kalau dia makan di restoran mahal kan dia foto gitu. Coba kalau dia makan di kaki lima cuma umpamanya nasi goreng biasa saja, kadang kalau jarang dia foto kan. Jadi sebenarnya yang tampil di media sosial itu sesuatu yang sudah disimulasikan atau sesuatu yang sudah memang dirancang untuk dibanggakan dan digembar-gemborkan dan dicitrakan. Nah, jadi kalau kita lihat itu lalu kita merasa insecure, wah ini gimana ya ceritanya? Jadi merasa itu bukan sesuatu respon yang baik. Nah, ini ada film baru tahun lalu ya, Shadow Beauty ya. Ini film Korea. Ini memotret kisah tentang bagaimana
Di sekolah itu teman-teman itu kadang-kala yang merasa insecure itu kadang-kala justru menjadi bahan bulian. Atau sebaliknya, dia karena dibully, karena punya kelemahan-kelemahan tertentu, dia merasa insecure. Nah, di film ini, si pemeran utamanya ini di sekolah dibully, lalu di rumah dia dandan cantik-cantik, lalu dia menjadi orang lain di sosial media. Nah, itu jadi pelarian juga. Jadi dia tidak berhasil mengatasi insecure dalam diri dia, karena dia tidak berhasil menerima diri dia apa adanya, bagaimana Tuhan menciptakan dia. Nah, ini kadang-kadang kondisi insecure bisa sampai sekompleks itu. Ada buku yang bagus secara populer, kalau teman-teman pergi ke Gramedia, teman-teman akan lihat buku ini ya. Insecurity is my middle name. Insecurity adalah nama tengah saya. Nah, dia dalam buku yang singkat dan enak dibaca ini, dia katakan begini, ada 4 ya. Pertama, orang bisa insecure karena masalah good looking. Saya nggak cakep, saya tidak sesuai standar ini dan itu, lalu dia merasa insecure. Atau ada orang yang bicara profil masa depan. Kamu nanti kalau sudah kelas 12, nanti mau lulus kuliah di mana? Dia malu cerita, karena mungkin orang tuanya tidak mampu membiayai dia kuliah. Lalu dia merasa insecure. Juga masalah kompetisi hidup. Kompetisi ini hal-hal yang kecil sampai hal yang besar ya, teman-teman. Masalah pakaian, masalah aksesoris, masalah pergi ngafe di mana, masalah pergi liburan di mana. Nah, itu pulang anak-anak kalau di sekolah-sekolah yang sedikit elit itu kalau pulang liburan itu, wah, itu ceritanya kemana-mana, menghadirkan orang-orang yang juga insecure gitu ya. Wah, saya habis liburan di sini, akhirnya teman yang lain jadi iri dan lain sebagainya. Atau mungkin faktor candaan. Candaan ini juga bahaya. Ada orang-orang yang memang jiwanya itu halus. Jadi kita bercanda umpamanya, aduh kamu ini baunya kurang enak begitu ya. Dia langsung merasa insecure. Atau mungkin dia karena faktor-faktor candaan, kamu badannya terlalu besar seperti ini dan seperti itu, lalu kita memberikan dia nama-nama tertentu. Itu menjadikan orang insecure. Lalu si Alfi ini bilang begini, masalah glow up itu kalau dibandingkan dengan grow up, harusnya orang milih grow up dong. Jadi bukan masalah kita cantik, masalah kita ganteng, tetapi bagaimana engkau dan saya bertumbuh begitu ya. Kita bisa menjadi cantik, katanya Alfi, dalam banyak hal. Kita nggak harus menjadi good looking di dalam satu-satunya kategori dan standar itu. Lalu dia katakan hati-hati overthinking, ya. Overthinking, kadang-kala orang tidak mikir seperti itu, tapi kita aja yang mikir-mikir seperti itu, gitu ya. Orang lain, wah, orang ini kok jangan-jangan dia sedang menghina saya, padahal nggak seperti itu ya. Nah, kalau begitu bagaimana ya, kembangkan skill. Ya kita nggak harus ikuti permainan mereka, katanya Alfi. Tapi bagaimana kita kembangkan skill. Nah, kalau bicara kompetisi juga begitu kan. Ada anak yang jago olahraga, tapi ada anak yang mungkin jago matematika. Ya kan kalau istilahnya begini kan, tidak mungkin kita membandingkan antara kucing dan ikan gitu ya. Kalau lomba panjat pohon ya kucing yang menang. Tapi kalau lomba berenang ya ikan yang menang. Jadi kadang-kala pikiran-pikiran kita terlalu overthinking ketika mau lihat kompetisi. Waduh, saya nggak hebat gitu. Nah, tapi saya ngomong begini, kadang-kala ada juga anak remaja yang bilang begini, masalahnya saya itu segala macam nggak bisa begitu ya, nyanyi nggak bisa, olahraga nggak bisa, matematika nggak bisa, lalu saya bisanya apa gitu ya, gue ini hanya apa, tusukan ale-ale gitu ya, sedotan ale-ale, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, lalu diejek, dibully dan seterusnya. Tapi percayalah, Tuhan kasih bakat dalam dirimu, nih anak remaja yang mengalami itu, yang kamu bisa kembangkan ya, bisa kembangkan. Bahkan ya orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya pun dia bisa menjadi orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa. Masalah ejekan, diejek, dihina, disama-samain dengan yang lain. Saya mau kasih statement, hidupmu tidak sedangkal itu. Kita punya tujuan yang benar-benar akan berbeda ketika kita di masa depan. Jadi kadang-kala ada orang-orang tertentu yang kita underestimate di masa-masa remaja kita ternyata jauh lebih sukses dari kita dalam pengertian yang lainnya, atau jauh lebih berharga hidupnya dibanding kita ya. Teman-teman SMP saya ya juga begitu ya, ada orang yang kelihatannya handsome banget, jadi populer di sekolah, tapi setelah usia tertentu nggak jadi apa-apa di masyarakat. Ada orang yang biasa-biasa aja karena skillnya bagus, akhirnya menjadi orang yang sangat dipakai di masyarakat. Jadi jangan melihat hidupmu sedangkal itu ya, karena engkau diejek karena hal ini dan di waktu ini dan engkau di sekolah. Masa depan tidak ditentukan oleh itu.
Selanjutnya, nah ini kita masuk ke ayat Alkitab ya. Jadi fondasinya begini teman-teman. Untuk mengatasi insecure, engkau dan saya harus beres dulu masalah identitasmu di hadapan Tuhan. Tuhan katakan bahwa dia itu waktu pilih Daud itu kan nggak dipandang sama saudaranya kan. Tapi apa? Tuhan lihat dan Tuhan bilang sama Samuel, Tuhan melihat hati gitu ya. Jadi bukan masalah fisik, tapi masalah hati. Tuhan lihat hati dan siapa yang nggak kenal Raja Daud? Raja yang sangat dihormati. Bahkan sampai sekarang bendera Israel itu kan David Star, itu gambar bintang Daud. Dan keturunan Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Tuhan sungguh-sungguh melihat hatinya Daud. Jadi jangan terus menjadi hancur karena orang membandingkan visi kita. Kita good looking atau tidak good looking dalam standar tertentu, tetapi Tuhan melihat hati kita. Jadi identitasnya beres. Kadang-kala saya merasa juga insecure juga ya, karena makin lama rambut saya ini makin habis juga ya, di bagian kepala. Tapi lama-lama saya berpikir ya Tuhan kan tidak mencintai saya berdasarkan saya punya rambut atau tidak gitu ya. Tapi berdasarkan Tuhan lihat hati saya ini sungguh-sungguh mengasihi dia atau tidak, mengasihi orang lain atau tidak. Fondasi yang kedua, dalam Mazmur 139 Tuhan katakan Tuhan ciptain kita itu dengan dahsyat dan ajaib. Nah, Tuhan sendiri yang ngomong Tuhan ciptain kita dengan dahsyat dan ajaib, artinya apa? Bahwa bentukan Tuhan ya tubuh kita ini. Dan Tuhan tidak sedang main-main ketika tempatkan engkau dalam keluargamu kan. Dari sekian banyak kemungkinan Tuhan taruh dalam keluarga itu, dalam genetika seperti itu, dan masa depan yang belum terlihat dan tertulis itu dan terbuka itu ternyata Tuhan bisa pimpin ke arah tertentu. Ingat ya, Yesus itu juga adalah orang yang lahir di keluarga yang sangat sederhana. Tuhan tempatkan dia di keluarga Maria dan Yusuf, tetapi Tuhan jadikan dia panutan dan juga juru selamat kita. Fondasi yang ketiga dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saya mau kasih sedikit nasihat dari Yohanes 15 ayat 5. Jadi di dalam diri kita ini ada Allah, dan kita itu tinggal di dalam Allah. Nah, kalau hidup dan relasinya seperti itu, harusnya kita tidak mudah hancur dengan hanya sekedar candaan bahwa orang mengejek kita menjadi gendut. Atau orang mengejek kita karena kita tidak punya kekayaan seperti orang tuanya. Atau orang mengejek kita karena nilai kita jelek. Nggak semudah itu hancurnya. Kenapa? Karena kita hidup dengan relasi dengan Tuhan. Dan kalau kita punya relasi dengan Tuhan, maka kita dapat berbuah banyak. Kita bisa kembangkan banyak hal dan Tuhan bisa pakai kita menjadi luar biasa. Nah, ini mungkin pondasi-pondasi Alkitabnya. Saya lanjut lagi ya. Menyadari citra dan identitas kita dari perspektif Allah, ya perspektif Allah, bukan perspektif teman-teman kita, bukan perspektif TikTok, atau mungkin gambaran yang ada di Instagram, atau mungkin tulisan-tulisan yang ada di Facebook, tetapi dari perspektif Allah. Bahwa kita diciptakan dengan dahsyat dan ajaib, bahwa kita ini adalah gambar dan rupa Allah, bahwa kita ini adalah bait Allah di mana Allah tinggal dalam diri kita, itu akan menjadi semacam coping mechanism dalam istilah psikologi. Kemampuan untuk mengatasi dan meminimalkan resiko dalam kasus insecure. Jadi kalau umpamanya ada orang hina kita ya, kamu gendut lu gitu ya, jerawatan, itu muka atau apa gitu ya. Nah dalam kondisi seperti itu kita ingat dan kita doa dalam hati bahwa di mata Tuhan saya ini dahsyat dan ajaib, saya tidak seburuk yang orang pikirkan. Tetapi dosa membuat orang menghina kita dan orang itu berdosa di hadapan Tuhan. Tapi diri kita pun harus beres bahwa kita itu benar-benar berharga di mata Tuhan. Itu menjadi semacam apa ya? Coping ya dalam istilah psikologi atau kemampuan mengatasi dan meminimalkan benturan. Langkah praktisnya gimana? Nanti bisa sharing ya. Jadi nanti saya mungkin bisa menjawab, semoga bisa merespon dengan baik. Langkah praktis mengatasi insecure bagaimana? Ini saya bagi dua. Yang pertama dalam diri, yang kedua untuk gereja. Yang pertama ya kenali emosi diri. Ini kenali emosi diri ini seperti ini ya. Kalau saya dihina gendut, emosi saya jadi gimana ya? Rasanya jadi nggak enak nggak ya? Ada orang tertentu yang dikata-katain ini dan itu dia senyum-senyum aja, dia ketawa-ketawa saja. Dia nggak insecure. Tapi ketika dia dibanding-bandingkan dalam hal status ekonomi keluarganya, dia menjadi insecure. Jadi ini emosinya harus dikenali dulu. Dalam situasi apa saya menjadi insecure? Nah, ketika kita kenali emosi itu dengan baik, maka kita coba mengembangkan coping untuk bisa mengatasi itu. Makanya di bagian 3 itu saya katakan memperkuat coping mechanism itu.
banyak doa sama Tuhan, dan banyak dekat sama Tuhan, dan banyak menyangkali, merespon segala suara-suara yang justru menghancurkan insecure diri kita menjadi insecure. Nah, saya punya saran yang kedua, keluar dari lingkungan toksik, lingkungan yang benar-benar beracun, yang membuat engkau menjadi tidak bertumbuh dengan baik. Saya pikir banyak hal ya melalui internet ini, teman-teman bisa belajar mengembangkan skill ini dan skill itu. Ketimbang bergaul atau mencari pengakuan dari kelompok-kelompok yang membuat hidup kita menjadi insecure, yang terus menghina dan merendahkan kita. Itu kelompok yang nggak baik, komunitas yang nggak baik. Bagaimana kalau komunitas itu ternyata gereja, Pak? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan begini kan yang menjadi tanda tanya. Kenapa gereja justru membuat ekosistem insecure? Maka saya punya saran kepada gereja. Yang pertama, coba fokus pada pelayanan-pelayanan mental health, kayak umpamanya orang stres, depresi, insecure, panik, orang yang kekhawatirannya berlebihan, dan seterusnya. Banyak khotbah itu kan fokusnya cuma satu dimensi, yaitu masalah rohani saja. Nggak pernah bahas soal emosi, nggak pernah menyentuh hal-hal bagaimana orang itu merasa khawatir dengan ini dan itu, merasa insecure, dan merasa dibully, dan seterusnya. Nah, gereja harus fokus pada situ, supaya bisa menolong mereka ketika mereka mengatasi situasi yang sulit. Yang kedua, gereja itu ya kembangkan komunitas pemulihan. Kalau ada kelompok kecil itu baik banget, jadi orang-orang itu bisa cerita bagaimana dia insecure dengan kondisi keluarga dia, contoh, atau insecure dengan tubuh dia. Maka komunitas itu bukan menjudge, tapi justru mengencourage dan membangun iman dia, memperkuat coping mechanism dia. Insecure is my middle name, katanya Alfi. Artinya apa? Dia walaupun hari ini hilang dalam kasus tertentu, tapi dia bisa kembali. Dia bisa menyelinap kembali sewaktu-waktu di dalam hidup kita. Jadi dia akan terus ada. Wah, kalau dia terus ada, bagaimana Pak? Bagaimana kok? Bagaimana Kak? Ya, jawabannya Alan Watts, ya diterima dulu pertama, bahwa memang ya selama orang hidup, dia akan pasti ketemu namanya insecurity. Dia akan pasti suatu saat merasa minder dengan kemampuan dia. Karena hidup ini hidup dengan orang lain. Nah, kalau orang berenang itu kan kalau makin dia berontak, makin tenggelam. Tapi kalau dia pertama dia bisa menerima kondisi air itu, kadang-kadang dia bisa mengapung. Jadi saran saya, ya oke, kita mengalami insecure, teman-teman remaja, tapi jangan sampai kita itu tidak bisa menerima bahwa hidup ini seperti ini. Banyak orang yang mau benar-benar lepas, wah saya nggak mau ada insecure, rasa tidak aman selama saya hidup. Nggak mungkin. Karena kita ini hidup di dalam kompetisi dengan orang lain, hidup dengan orang lain. Nah, sekarang pertanyaan pribadi, dirimu kuat nggak menghadapi benturan itu? Nah, tapi saya mau sedikit memberikan respon yang positif di sebelah sana ya. Kalau dalam buku ini, Insecure itu, Premuzic itu bilang bahwa itu lawannya confidence. Jadi ada orang insecure, ada orang sangat confidence. Ada orang yang high confidence, ada orang yang low confidence. Premuzic katakan begini ya, kalau hari ini engkau low confidence, mungkin tidak insecure, tapi low confidence, karena penampilanmu, karena keluargamu, karena tubuhmu, karena penampilanmu, karena segala macam yang ada dalam dirimu, katanya Premuzic, jangan terlalu rendah diri. Kenapa? Karena low confidence itu punya keuntungannya sendiri. Orang yang terlalu tergesa-gesa dan overconfidence, ini dalam penelitian di buku ini dikatakan, banyak orang itu terlalu overconfidence, akhirnya hidup dengan cara hidup yang terlalu berani. Terlalu berani free sex, terlalu berani coba obat-obatan, dan seterusnya, karena terlalu overconfidence. Jadi low confidence itu yang mepet-mepet dengan rasa insecure yang kita pahami ini, kadang-kadang ada positifnya juga. Nah, ini cara melihat psikologi seperti itu. Cuma kan kadarnya kita coba lihat kan. Jadi jangan terlalu sampai jadi hancur di dalam insecurity, tapi jangan menjadi over confidence juga di sisi yang lain. Ini bahan referensi saya, dan ini slide-nya juga nanti akan saya berikan. Saya pikir kurang lebih begitu aja saya bahannya, dan saya rindu ada diskusi. Ya, terima kasih Pak Romi untuk pemaparannya, sampai saya juga melihat diri saya lagi insecure atau tidak. Tapi ini saya pikir menarik. Silakan kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Romi berkaitan dengan insecure ini, saya persilakan. Itu ada pertanyaan Bu Desi, apakah orang yang tidak buka video waktu Zoom itu insecure? Iya. Bercanda. Ya, terima kasih untuk pemaparan
materi tentang insecure ya, saya jadi jadi berpikir juga sih, apakah saya pernah mengalami kondisi yang dinamakan insecure. Dan kalau kalau melihat dari masa-masa pertumbuhan remaja kemudian ke dewasa awal, memang perasaan insecure ini kayak udah jadi teman gitu. Karena kita rata-rata pernah mengalami gitu. Tapi saya pengen bertanya gitu, mungkin anak-anak remaja saya bisa sambil dengarkan ya. Apakah ada di satu apakah kita bisa gitu ya mengalami kondisi insecure tapi itu bisa memberi dampak yang baik? Karena kita sering sekali dengar orang bilang, kalau kamu mengalami insecure enggak apa-apa, berarti kamu kayak sadar kalau kamu nih sedang tidak baik-baik aja gitu. Apakah ada satu sisi kita bisa katakan kadang insecure itu ada baiknya gitu? Itu bagaimana? Oke, silakan Pak Romi. Thank you ya, Guru Injil atau Cuantau. Ya, yang pertama menarik perkataannya tadi bahwa berteman dengan insecure begitu ya. Itu kalimat yang berarti orangnya sudah sembuh nih. Kalau sudah bisa berteman dengan kondisi insecure, bahwa memang hidup ini penuh insecure, penuh konflik dan seterusnya. Kalau di dalam literatur dan di dalam pengalaman dengan anak-anak di sekolahan, bahwa ya kayak tadi ya, jadi insecure itu tanda petik lawannya di ujung sana itu kan overconfidence. Kadangkala kalau lihat anak remaja kayak contoh bolos ya, mabal gitu ya. Ada remaja-remaja tertentu yang confidence banget, dia tidak pernah insecure melanggar peraturan sekolah gitu ya. Tapi ada yang sangat insecure, aduh kalau saya nanti gimana, takut begini. Jadi kadangkala perasaan insecure itu justru mengerem dia ke dalam hal-hal tertentu yang sebenarnya itu melanggar peraturan begitu. Jadi dia jadi lebih lambat sedikit. Nah, biasa kalau kita suruh mereka, kamu maju ke depan, mimpin, dia merasa minder, tidak malu dan takut begitu ya. Tapi perasaan lambat itu untuk zaman teknologi sekarang itu berharga, Guru Injil Trianti. Karena teknologi ngajak kita supaya supaya cepat kan. Cepat merespon. Bayangkan aja kalau WhatsApp tidak dibalas, itu bisa marah-marah orang. Karena semuanya pengen cepat. Justru dalam kondisi budaya yang makin cepat ini, justru perasaan-perasaan yang menjadi slow gitu ya, menjadi lebih tanda petik, tadi Pak katakan low confidence itu ada positifnya. Ya, cuma kan kalau dibiarkan sampai ke dalam perasaan rendah diri terlalu dalam, insecure-nya itu sekian tahun disuruh mimpin pujian di remaja tapi nggak berani-berani gitu ya. Dari kelas 10, kamu mimpin pujian ya, saya nggak bisa, saya nggak berani gitu ya. Nanti tahun depan juga nggak bisa, tahun depan sampai 3 tahun, sampai sudah dewasa pun disuruh berdoa di depan umum aja dia merasa tidak mampu gitu ya. Nah kita tanda tanya kan, apakah dia punya insecure di dalam kondisi-kondisi itu. Tapi ya kita juga tidak bisa menjudge terlalu jauh ya. Cuma kan kita berharap mereka bercerita lalu kita bisa membukakan pikiran supaya mereka pulih. Jadi memang coping atau mekanisme pertahanan itu dalam diri masing-masing. Saya nggak bisa bilang, Guru Injil Trianti jangan insecure ya. Tapi dalam dirinya Guru Injil Trianti tetap insecure ya, nggak bisa beres-beres kan. Karena kita cuma lingkungan kita coba ciptakan komunitas memulihkan, tetapi diri itu yang harus bangkit ya. Ini respon saya ya, semoga bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab saya jadi insecure. Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya merasa pertanyaannya memang terjawab. Terima kasih. Ya. Gini ya, kita kan di masa pandemi ini kan memang kita kebanyakan persekutuan itu kan kita tahu beberapa waktu itu diadakan secara Zoom gitu ya. Saya rasa ini semua tuh di mana-mana sama, kebanyakan anak-anak remaja tuh tidak suka buka kamera. Apakah ini bisa dikatakan salah satu indikator ya? Bahwa indikator atau sesuatu bisa dikatakan mereka itu juga sedang mengalami hal tersebut gitu. Iya, memang itu saya barusan bimbing salah satu mahasiswa yang tulis tentang insecure dalam masa remaja. Ya pertanyaannya sama, kenapa remaja? Karena memang remaja itu attention tentang bagaimana membangun citra itu cukup penting gitu ya. Jadi maafkan ya, kalau ada jerawat satu aja di kepala sini ya, dia udah merasa insecure itu kadang-kala ya, atau mungkin dia kurang begitu penampilannya kurang begitu baik atau mungkin kurang begitu sesuai standar yang ada di luar sana, dia merasa insecure.
Jadi untuk membuka video itu, bagi dia itu, dia merasa dilihat dari segala macam aspek. Background-nya apa, di belakang apa, keluarganya gimana, nggak usah begitu, nama orang tua saja, nama orang tuanya saja diketahui temannya, itu dia sudah bisa insecure gitu ya. Ini kondisinya kayak begitu. Iya. Terima Oke. kasih Pak Romi. Ini ada di ruang chat satu pertanyaan Pak dari Pak Edison. Ya, apakah boleh mengatasi insecure dengan misalnya operasi plastik atau dan yang lain-lain itu Pak? Bagaimana ini Pak? Ini bisa panjang ya kalau plastik surgery discourse kalau kita bicarakan ya, karena kalau kita mau lihat kayak di Korea Selatan itu kan mayoritas Kristen, tetapi plastik surgery di mana-mana dan rasanya gereja juga tidak terlalu merespon gitu ya. Oke, tapi itu kasus lain. Terima kasih Pak Edison untuk apa yang ditanyakan. Apakah boleh mengatasi insecure dengan misalnya operasi plastik? Ya jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia sedang melarikan, ini namanya kalau istilah psikologi mekanisme pertahanan ego atau sublimasi objek. Jadi objeknya dirubah, tapi dia tidak mengatasi akar dari persoalannya itu. Jadi objeknya. Tapi apakah dengan operasi plastik dia bisa menjadi lebih confidence? Yes, mungkin bisa. Umpamanya bukan operasi plastik, sulam bibir, sulam gigi, perbaiki gigi dan lain sebagainya, biasa gitu. Dulu waktu saya kecil gigi saya banyak hancur ya. Lalu kadang-kala kalau mau senyum kan jadi insecure kan, karena kondisi sosial, walaupun kita bilang Tuhan melihat hati, tapi manusia melihat gigi gitu kan. Jadi itu merasa insecure. Tapi sekarang setelah kenal Tuhan dengan baik, saya merasa bahwa yang nggak masalah punya gigi yang jelek, tapi bukan berarti membiarkan itu. Justru kan dirawat. Dengan merawat itu tanda bahwa kita itu sebenarnya sudah berdamai dengan kondisi itu. Apakah boleh operasi plastik? Ini kasus lain, tetapi sekali lagi itu pelarian yang harus diatasi. Ya kita harus berdamai dulu. Tadi kayak orang berenang itu ya. Jangan tenggelam, jangan melawan, tapi terima dulu kondisi itu. Bahwa saya ini memang keluarga saya begini dan penampilan fisik saya begini. Dan memang kondisi keuangan keluarga saya begini. Dengan penerimaan itu kita akan bisa membangun mekanisme yang jauh lebih baik. Ya, jadi justru melarikan diri ya kadang-kala kayak gitu ya. Ini respon saya sepintas. Kalau ada tambahan boleh ya, penginjil Edison ya. Itu boleh sih. Ya, terima kasih Pak Romi. Ya, silakan Pak Victor menambah ya. Pak Victor. Iya, berarti remaja-remaja Korea banyak insecure ini ya. Karena enggak, pada Bang. operasi Enggak, plastik. Pak. Kalau dalam kacamata insecure mungkin kita bisa jawab begitu. Tapi kalau dalam perspektif budaya Korea, bahkan mereka ulang tahun, Pak. Kayak Pak Victor punya anak, itu hadiahnya apa? Bagaimana menghadiahkan anak, kamu mau dioperasi di bagian mana begitu ya. Jadi ada kondisi gitu. Jadi seperti ini, kayak kita punya kuku yang panjang kan. Kukunya itu mau dibiarin atau mau digunting gitu ya. Nah, jadi digunting atau dibiarin. Jadi kalau operasi plastik kan juga tanda petik apakah itu mengubah atau itu semacam merawat gitu ya. Kalau bahasa di sana mereka merawat gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini kompleks ya. Jadi mungkin kita punya waktu khusus untuk membahas masalah plastik surgery. Tapi dalam kasus insecure itu kadang-kala jadi pelarian gitu ya. Jadi harusnya kan kepercayaan diri kita tidak dibangun berdasarkan good looking-nya kita, gitu ya. Tapi bagaimana beresnya kita dengan Tuhan, itu dia. Mungkin kalau ada yang bertanya lagi sebelumnya, ada yang terpikir sama saya untuk bertanya kaitan dengan ini Pak. Tadi disebut dengan low confident. Bagaimana dengan overconfident? Apakah itu juga dalam penyakit insecure? Silakan Pak. Ya, overconfidence itu juga hati-hati juga ya, karena artinya dia lihat dirinya sempurna banget gitu Bu Desi itu ya. Ya dia aja yakin-yakin bahwa dirinya sempurna, padahal kadang-kadang dia punya kelemahan juga ya. Dia punya kelemahan, punya kekurangan gitu ya. Nah, yang mau dikejar di sini bagaimana dia lihat kekurangan lalu bisa menerima, berdamai, merangkul kekurangannya itu gitu ya. Jadi menerima bahwa memang rambut saya rontok dan saya dari genetika di mana orang tua saya ya mudah memang lebar dahinya begitu ya. Saya punya anak sekolah, anak remaja dulu gitu ya, sama lebar forehead-nya itu lebar kayak saya ya. Saya tanya dia, saya bilang Daniel, kamu tidak, saya lupa namanya Daniel atau siapa. Daniel, kamu tidak merasa terhina ketika dihina bahwa jidat kamu besar begitu ya. Saya pikir dia mengalami low confidence ya dan merasa insecure. Dia bilang enggak kok Pak.
Saya dihina begitu saya senang. Kenapa? Karena jidat saya lebar berarti otak saya besar. Gitu. Jadi ini kan orang bisa bersahabat dengan insecure dia kan. Nah, ini guyon ini menghibur diri ya, pada kenyataannya nggak juga besar-besar amat. Otak manusia volumenya sama aja kok. Gitu. Atau ada yang mau tambahkan mungkin dari Bu Desi Ada atau lagi Pak teman-teman? Victor? Oh ya, mungkin Pak Victor ini banyak bergelut nih di antara anak remaja juga. Silakan Pak. Oke, thank you. Ya, sedikit ya dalam pengalaman saya juga ya mengenai insecure memang satu problem yang selalu ada di tengah-tengah keberadaan remaja ya. Karena masalah budaya yang saat ini mulai banyak berkiblat misalnya ke Korea atau ke Jepang atau kemana gitu ya. Jadi ada banyak orang anak remaja itu mulai berlomba-lomba mengikuti itu. Masalahnya itu kan membutuhkan eh, tingkat kemampuan ekonomi tertentu ya. Dan yang tidak bisa gitu, yang tidak bisa itu bisa jadi insecure dan sebagainya. Jadi memang kita selalu coba mengarahkan mereka untuk membangun sekuritas dirinya itu dari imannya sebetulnya. Jangan menaruh sesuatu yang membuat dia menjadi merasa aman itu dalam hal-hal yang terkait dengan yang budaya dan sebagainya tadi itu yang berada di luar dirinya, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat sangat mudah berubah. Tetapi kalau dengan iman dia membangun keyakinannya, dia membangun basis ekspresi dirinya dari imannya, dari identitas imannya, itu yang lebih stabil ya. Jadi ini salah satu input yang baik untuk anak remaja dan pemuda kalau membangun keyakinan diri, membangun keberanian menghadapi segala mungkin kekurangan yang dia alami itu justru dari pembangunan identitas diri sebagai umat Tuhan atau istilah yang biasa akrab dengan anak muda itu anak Tuhan gitu. Itu yang menjadi satu basis pembangunan keyakinan diri yang baik dan stabil. Nah, kira-kira begitu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Thank you Pak Victor. Tapi orang dewasa mengalami loh Pak. Jadi kayak tetangga sama tetangga kiri beli mobil ini, tetangga kanan mobil itu. Nah, Itu ini bisa lagi. lain kasus lagi itu. Ini bersaingan ini. Nanti nggak bisa beli iPhone lalu jual ginjal, bisa begitu kan? Ini problem juga. Iya, yang masalah budaya ini kan sangat sangat banyak mempengaruhi cara berpikir orang. Termasuk juga orang dewasa ya, bukan cuma orang remaja ini ya. Kalau temannya sudah bisa membeli sesuatu, dia menjadi insecure. Harus juga bisa, kalau bisa lebih daripada dia. Ini kan problem insecure sebenarnya. Banyak kasus di pendidikan gitu Pak. Jadi anaknya tidak juara, orang tuanya yang insecure. Padahal anaknya sudah santai-santai aja gitu ya. Nggak masalah, nggak ada. Orang tuanya yang insecure. Merasa anaknya kok nggak juara, nggak masuk perguruan tinggi negeri, dan lain sebagainya. Ya oke, kita coba ya. Bu Desi, silakan Bu Desi kembali lagi. Oke, terima kasih Pak Victor sudah menambah. Nah, ini ada di ruang chat lagi nih Pak. Saya baca ya Pak, dari Ervina. Malam Pak, mau nanya mengapa operasi plastik tidak boleh, tetapi kalau olahraga untuk membentuk badan tidak masalah. Nah, ini mari Pak, silakan dijawab. Nah ini kan, jadi kita harus diundang lagi untuk bisa bahas operasi plastik. Ya pertama, ini cukup panjang kalau kita diskusikan karena memang ada banyak pro kontra ya, pro kontra dan juga kondisi-kondisi yang perlu dipertimbangkan secara detail gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya kayak begini, mengapa operasi plastik tidak boleh tapi olahraga membentuk badan tidak masalah gitu ya. Ya sama kan, di dalamnya tanda petik kita membangun sebuah image diri dari penampilan luar kan, sama aja. Atau mungkin kita memakai baju tertentu dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau saya melihat secara positif begini ya, Ervina, bahwa kita itu gini ya, mandi pagi gitu, pakai baju yang bagus begitu kan. Nah, kita jadi lebih respect dengan tubuh yang Tuhan berikan, gitu ya, tubuh yang Tuhan berikan. Nah, selain itu juga jadi berkat. Kalau kita nggak mandi pagi, nggak gosok gigi kan nanti menebarkan virus-virus yang tak berguna, begitu ya. Nah, tapi dengan kita merawat diri dengan baik, begitu ya, orang lain jadi sejahtera, orang lain juga senang lihat kita, gitu ya.
Kalau di Korea namanya tidak jadi fashion teroris, kadang-kala bajunya warna apa, celananya warna apa gitu ya, dan seterusnya. Itu kan bagian dari kita menghargai apa ya, tubuh yang Tuhan berikan. Nah, sekarang kalau umpamanya operasi plastik, apakah bisa disamakan dengan membentuk tubuh gitu ya, membentuk tubuh. Nah, persoalan di operasi plastik itu dia mengubah bentuk yang bukan mempercantik atau memaksimalkan bentuknya itu. Baik contoh ini ya, kalau umpamanya bicep, triceps saya atau dada saya kurang begitu bagus, kan bentuk bagusnya itu maksimalnya seperti apa? Nah, kita bentuklah seperti itu dengan sebuah proses yang dilakukan melalui dengan olahraga begitu ya. Tapi kalau operasi plastik ini kan kayak semacam shortcut kadang-kala ya. Umpamanya bibir kita tuh tipis lalu ditebal-tebalin kayak bibirnya siapa ya, bibirnya ya saya sulit, saya cuma ingat bibirnya Mandra bibirnya lebih tebal gitu ya, itu kan bentuknya jadi lain sekali, atau dagunya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, lebih jauh kalau mau ditelusuri lebih dalam, kebanyakan orang yang melakukan operasi plastik dengan orang yang mendapatkan bentuk tubuh yang baik di olahraga itu biasanya lebih banyak yang tadi shortcut itu, dan lebih banyak yang keluar dari perasaan minder untuk yang operasi plastik ya, dibandingkan yang olahraga. Ya, olahraga itu prosesnya panjang dan dia itu menjadi semacam habits begitu. Saya nggak tahu ini menjawab atau tidak, tapi memang ini butuh waktu untuk menjelaskan dinamika operasi plastik ya, karena ada banyak hal yang perlu dijelaskan. Pak Romi, ada ya seperti closing statement lah Pak, memberikan penegasan untuk kita supaya baik saya dan semua kita tidak insecure ya dalam hidup ini, tapi keluar gitu ya dari insecure itu. Terima kasih Pak Romi, silakan. Ya, mungkin kata kuncinya penerimaan diri ya Bu Desi ya, penerimaan diri kita bahwa memang Tuhan ciptakan kita begini, Tuhan hadirkan kita dalam keluarga yang seperti ini, dan Tuhan berikan kita anugerah di dalam batasan ekonomi yang seperti ini, begitu ya. Jadi penerimaan itu didasarkan kepada bahwa Tuhan ini tidak pernah salah menciptakan kita dan memberikan kita kehidupan yang seperti ini. Ya, penerimaan seperti itu menjadi mekanisme yang kuat. Jangan jadi seperti telur yang luarnya halus, tapi ketika kena bentur hancur. Jadilah seperti bola karet yang luarnya mungkin tidak terlalu bagus, tapi makin dibentur makin melenting. Nah, itu mungkin kata-kata penutup saya. Tuhan memberkati kita ya. Thank you Bu Desi.